Pas juga ada Pak Haji tu yang punya toko tu, Pak Haji salat sama-sama saya. Ya, di soal di masjid tu. Kemudian ayo Pak, kata dia, ke toko saya. Pergilah ke toko dia, pergi kita makan. Pukul 8 malam kan. Saya tengok tu toko dia, bir pun ada jual. Waduh, kacau ni sebenarnya ni. Haji lagi. Bir jual, ada bir Pak Adam tu. Ya Allah, saya macam mana cerita ini? Berdagang pun tak ada. Kadang-kadang di kampung-kampung itulah tu, tak kuat saya tu. Kan dia campur. Yang halal itu dijual, yang enggak ada. Kok sini es campur, sana campur itu. Aduh, saya bilang, ini susahnya mana berkah. Barang-barang yang dilarang dijual, enggak boleh. Ayo, saya tanya lagi nih. Rokok disyariatkan enggak? Boleh enggak jual? Ini tu susah jawab namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, masih melanjutkan bab tentang pekerjaan ya. Nah, kita dianjurkan untuk bekerja atau berusaha. Ya, tambahan lagi wa kana sahibul wasiyati, ya, rahimallahu taala yaqul, dan berkata yang mempunyai wasiat. Nah, wasiat kitab ini dari gurunya Abdul Wahab Sya'rani, namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Ya, nah, itu wasiat itulah yang diuraikan oleh muridnya nih. Nah, berkata yang mempunyai wasiat, semoga Allah merahmatinya, ya. Apa kata beliau? Hukmul faqirul ladzi la hirfatu lahu, yaitu hukum orang fakir. Fakir itu artinya orang yang beribadah tekun sehingga dia mengaku lemah di hadapan Allah sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hukum orang yang fakir alladzi la hirfatu lahu, dan dia tak punya pekerjaan. Dia ibadahnya rajin tapi tak ada pekerjaan. Ya, hukmul baumatis sakinati fil kharab, maka hukumnya seperti burung hantu yang tinggal di rumah kosong. Udah rumah tu kosong, banyak burung hantu lagi. Nah, itu maksudnya itu kan. Apa jadi itu? Menakutkan jadi kan, tak ada manfaatnya. Maka dikatakan sini, yaitu laisa fiha naf'un li ahad. Jadi dia tidak mempunyai manfaat di dalamnya itu, siapapun datang ke rumah itu tidak ada mendatangkan manfaatnya. Seperti itulah dia, burung pun tak ada manfaat, rumah kosong pun tidak ada manfaat. Nah, seperti itulah dia, orang ahli ibadah ternyata dia tidak punya pekerjaan. Dan itu dulu kan, mohon maaf, pernah ditemui oleh Umar, ya, seseorang waktu beraktivitas, ya, dia berada di masjid, dia setelah salat subuh, waktu duha masih di masjid sampai zuhur, tak keluar-keluar.
Nah, kemudian Umar ni kan keliling lah dia. Nah, ketemulah dia orang itu naik dalam masjid, tanya, nah, apa yang kau buat di sini? Ibadah, kata dia. Dari apa kau makan? Dari pemberian orang. Jadi tiap hari orang ada hantar makanan di masjid tu, ngasih dia. Kata Umar, yang ngasih kau makan lebih baik daripada kau. Umar bilang gitu, yang ngasih kau makan lebih baik daripada kau ni. Abang Umar tu tegasnya dia. Akhirnya keluar orang tu. Jadi dia mulai dia mencari makan dari usaha pekerjaan dia sendiri, walaupun dia menerima upah, ya, walaupun menerima upah. Jadi sahabat itu dia tidak pernah meninggalkan, ya, usaha mereka masing-masing. Maka sini ada jelaskan, ya, oleh Nabi ini. Lima zahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maka dengan itulah tampak bahawa Nabi SAW dengan kerasulannya, dengan risalahnya, lam ya'mur ahadan min ashabi bitarkil hirfati. Nabi tak pernah memerintahkan seseorang pun dari sahabat untuk meninggalkan pekerjaan. Tak ada riwayat, buka hadis mana pun tak ada, ya. Jadi tidak ada satu riwayat pun Nabi menyuruh sahabat meninggalkan usaha untuk ibadah, ya, allati biyadih. Jadi usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri, tak pernah. Mereka tetap dengan profesi masing-masing. Bal aqarrahum, bahkan Nabi memperkuat lagi, disuruh mereka lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sahabat tu kenapa sedekahnya banyak? Kerana dia ada usaha, ya, kerana ada usaha. Macam Abu Bakar tu, kaya tu, bisa memerdekakan hamba sahaya tu bukan sikit-sikit duit. Nah, bisa sedekah bahkan semuanya untuk fisabilillah, bukan sikit-sikit duit. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada satu peperangan, ada hadis itu, ya, ada satu peperangan, biaya perang tu sepertiganya dari Utsman, sepertiga, Masya Allah, 33% dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena kalau perang itu kan, mohon maaf, pasukan berangkat itu kan setelah perang Badar tu pasukan muslimin sudah ribuan, beri makan orang ribuan tu berapa duit? Kalau perangnya seminggu berapa? Belum lagi persiapan tendanya, mahal perang tu. Sepertiga ditanggung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti mereka kaya, mereka punya usaha semuanya. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Begitu dia hijrah sampai ke Madinah, hartanya tinggal semua di Mekah. Dia pinjam duit sama orang Ansar di Madinah, dia buka dagang, akhirnya jadi milioner. Pintar-pintar berdagang memang Arab tu. Ya, jadi di sini dapat gambaran, memang tidak ditemukan satu hadis pun Nabi menyuruh sahabat meninggalkan pekerjaan dia. Rasulullah awal-awalnya pun bekerja, berdagang, tapi karena sudah jadi Rasul, tidak mungkin, karena sibuk mengurus pemerintahan, mengatur ibadah, ya kan, masa strategi perang. Nah, itu jelas Nabi akhirnya meninggalkan, tapi awal-awalnya Nabi berdagang, sebelumnya gembala kambing. Nah, ya, jadi hal-hal seperti ini memang disampaikan oleh para ulama. Jadi agama itu tidak menghalangi aktivitas mencari rezeki, termasuk dalam tasawuf. Makanya buku ini bagus nih, ya, dia tidak melemahkan ibadah dan juga tidak melemahkan mencari rezeki, buka usaha dan sebagainya. Nah, bahkan dikatakan di sini bahwasanya dia bilang wa amarahum bin nashi. Nah, jadi wa amarahum bin nashi fiha. Nah, namun Nabi memerintahkan kepada mereka, menasihati mereka dalam mencari rezeki. Maksudnya apa? Awas, jujur, dan ada penipuan di dalamnya. Nah, ini penting nih, karena rezeki yang kita makan tu harus steril cara mendapatkannya. Karena rezeki itu dua macam, ada yang zatnya haram seperti minum khamar, apalagi babi, apalagi barang-barang yang berbau busuk, yang sudah berubah jadi bangkai. Itu ada zat-zat yang memang diharamkan oleh Allah berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Tapi ada barang tu suci, tapi cara memperolehnya haram. Tadi dalamnya, ya, man ghasyana minna falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan golongan aku, kata Nabi. Jadi cari usaha pun jangan ada unsur penipuan di dalamnya. Itu maksudnya. Wa kana qaddasallahu sirrah yaqul. Nah, berkatalah beliau, tambahan lagi. Nah, dia bilang orang yang sempurna menuntun orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. La ya'muruhum bitarkil hirfah, dan mereka tidak mungkin menyuruh mereka meninggalkan pekerjaan. Hatta yaslukahum, sampai mereka berjalan menuju kepada Allah, mencapai derajat yang tinggi. Jadi pekerjaan tak menghalangi orang untuk dekat kepada Allah. Imam Junaid di pasar buka toko, dia jual orden. Kita sekarang ni orden lah tu, jual orden di toko dia. Ada toko Imam Junaid, tu wali besar Imam Junaid tu. Salat 2 rakaat sambil dagang, salat di tokonya. Kata khadamnya, pembantu di toko tu bilang, aku lihat di siang tu salat sunnahnya bisa dapat 200 rakaat. Salat siang, salat sunnah. Tapi tengok orang tak ada sepi toko, salat daripada diam. Kerana sufi itu tak pernah buang waktu. Beda dengan kita ni, ya kan? Tidur ya banyak, santainya banyak, nongkrong pun lama, ngomong pun banyak. Kau sufi tak? Dia ada banyak ibadah dia. Itu yang udah jadi, kau belum jadi memang itu. Yang udah jadi itu ibadahnya banyak. Ngomong tak banyak, ibadahnya banyak. Jadi kalau saya lihat Imam Junaid tu Sayyidul Ta'ifah, pemimpin wali pada zaman dia itu. Di toko dia salat, jualan, salat, ibadah. Jadi contohnya ada. Jadi jangan sampai beranggapan sufi itu mama mengasingkan diri, pergi ke gua. Apa dia buat? Jangan-jangan dapat hantu situ. Kalau Nabi ke gua tu ada petunjuk, kita ke gua mau apa? Ya, kita mau ngapa ke sana? Jadi tak ada itu. Jangan pakai image macam itu kita. Ya, ini kitab lama ni, bukan kitab yang baru. Ya, nah, fa innahum min amrin masyru', sesungguhnya tidak ada sesuatu yang diperintahkan dalam syariat. Cari rezeki itu ada perintah tak dalam agama kita? Ada, berarti syariat. Suruh cari rezeki itu syariat. Nah, contohnya Al-Quran tu, hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu kan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah menyelesaikan salat Jumaat tu, bertebaranlah kau, kata Allah, di muka bumi. Syariat tu disuruh cari rezeki. Bertebaran kau, kata Allah bilang, wa dzkurullaha katsiran, banyak-banyak zikir. Ingat tu, cari rezeki pun suruh zikir, maka zikir tak boleh putus. Supaya rezekinya berkah, banyak-banyak berzikir. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, beruntung, kata Allah SWT. Ada perintah, berarti cari rezeki itu syariat, perintah. Nah, kata ulama bilang, tidak ada sesuatu yang disyariatkan termasuk cari rezeki illa yumkinul arifu ayyusala sahibu ila hadratillah, melainkan memungkinkan seorang yang arif yang mengenal Tuhan untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bekerja, bisa dekat sama Allah, bisa sampai kepada Allah SWT dengan pekerjaan tersebut. Cuma syaratnya tadi dalamnya ada kejujuran, tak boleh ada penipuan. Itu nama rezeki dia berkah. Nah, kalau dah ada penipuan, maka kacau. Dulu saya katakan Imam Hanafi memberikan dagangan banyak kepada pembantu dia. Pembantu dia tu sekaligus muridnya. Nah, bertebaran dia bawa barang dagangan itu. Kata Imam Hanafi, tolong barang-barang yang kau lihat ni, ini satu ini barang ini tidak sebagus dengan yang lain, ini agak jelek kualitasnya, tolong jual harganya di bawah harga ini. Disebutkanlah harganya sekian. Nah, maklum dah orang berdagang namanya, waktu dia berdagang lupa dijualnya sama harganya. Kembali yang itu dah kau jual harganya di bawah. Imam lupa saya, kata dia, saya samakan semua harganya.
Udah ini duit ni kau sedekahkan semua ni, kata dia. Suruh sedekahkan semua duit. Subhat, kata dia. Bayang sampai seperti itu orang dulu. Kita ni kan penting orang mau beli, bagus tak bagus urusan dia. Kan cocok sama dia. Itulah kita. Tapi orang dulu tu, Masya Allah, cara cari duitnya. Jadi tasawuf itu pun cara cari duitnya harus ikut Nabi SAW. Ya, kalau Nabi berdagang tak mampu kita. Ya, kalau ikut Nabi tak mampu. Cuma jangan sebutkan modalnya. Nanti orang tak percaya. Ya. Apalagi itu berbau bohong dan sebagainya. Nah, Rasulullah begitu jual ini 5 dirham. Nah, kata orang bilang, aku minta 3 dirham boleh? Nabi bilang modalnya 3 dirham. Beri aku untung, kata Nabi. Aku gitu 4 dirham. Boleh? Mampu tak kita macam itu? Mana mampu? Tu Nabi berdagang begitu. Begitu jangan sebut modal. Kau bohong tak boleh. Ya, bohong tak boleh. Kita harus jujur. Kena mohon berkah. Rezeki itu biar sedikit berkah. Banyak tak ada berkah, cepat gak habisnya. Ya, cepat habisnya. Nah, bi khilafil umur allati lam tashra'. Berbeda dengan sesuatu urusan yang tidak disyariatkan. Kita berdagang, tapi barang dagangan itu tak disyariatkan. Tak ada berkah lah tu. Ya, umpamanya yang dihalang Allah apa tu? Minum-minuman keras, masih gak jual. Saya waktu di Sanggau Ledo tu masang tiang listrik ni 50 meter tancap, patok tiang listrik bang. Saya kerja dulu ikut paman saya, matok tiang listrik itu 50 meter tancap. Nanti PLN datang langsung masang di situ. Malam istirahat pergilah ke Sanggau Ledo tu, duduklah saya di warung. Pas juga ada Pak Haji tu yang punya toko tu, Pak Haji salat sama-sama saya. Ya, di Sual, di masjid tu. Kemudian ayo Pak, kata dia ke toko saya. Pergilah ke toko dia, pergilah kita makan. Pon apa malam kan. Saya tengok tu toko dia, bir pun ada jual. Waduh, kacau ni sebenarnya ni. Haji lagi. Bir jual, ada bir Pak Adam tu. Ya Allah, saya macam mana cerita ini? Berdagang pun tak ada. Kadang-kadang di kampung-kampung itulah kita tak kuat situ. Kan dia campur. Yang halal itu dijual, yang enggak ada. Kok sini es campur, sana campur itu. Aduh, saya bilang, ini susahnya mana berkah. Barang-barang yang dilarang dijual, enggak boleh. Ayo, saya tanya lagi nih. Rokok disyariatkan enggak? Boleh enggak jual? Ini tu susah jawab namanya. Dia punya toko tu pasti ada jual rokok. Yang gini-gini ini kau nak dekat sama Allah, jangan jual-jual macam ini kita. Kerana tak dianjurkan dalam syariat. Ya, itu harus kita tinggalkan. Kau nak berdagang silakan, cari barang-barang yang halal, yang disyariatkan. Nah, gitu kok ibu-ibu perempuan. Kata aku, macam mana kau ni nak dapatkan berkah? Ini zaman kau memang pegang agama. Ramadan dijual baju. Baju tu rok pendek jualnya. Rok pendek jual. Berarti kan nyuruh orang buka aurat namanya tu. Dibelilah orang kata orang. Yang jual pakai kerudung. Ini saya bilang, jadi kita ni membantu orang bermaksiat. Maka kalau nak jual baju, baju yang syar'i lah, yang menutup aurat. Tu caranya kalau kepingin cari redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau dapat jual baju tu, baju yang syar'i lah. Baju koko, kain, ya kan, gamis dan sebagainya, atau baju-baju yang kemeja tapi sopan, menutup aurat. Perempuan juga begitu, baju hari-hari tapi sopan, menutup aurat. Ya. Jadi tidak ada halangan, kita dia bilang, untuk dekat kepada Allah, yang penting ikut syariat. Tapi kalau sebaliknya, maka tercabutlah berkah. Ya. Nah, kita lihat di sini ada satu riwayat dari Uqbah bin Al-Munzir. Ini saya kutip sedikit dari kitab yang lain. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Bahwasanya inna Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam,
ajara nafsahu 8 sinin atau 10 ala iffati farjihi wa ta'ami batnihi. Nabi Musa tu kata Nabi, dia jadi buruh, ngambil upah untuk makan hari-harinya 8 tahun. 8 tahun. Nabi Musa tak pandai berdagang, tapi dia bekerja. Dia bekerja dengan orang untuk makan dia. Dia bilang iffatin farjihi wa ta'amihi. Dia untuk menjaga kehormatan kemaluannya dan juga makanannya. Kerana yang keluar dari kemaluan itu kan makanan. Itu pun harus steril kebersihannya. Nah, seperti itulah para anbiya, para nabi. Nah, mereka pun bekerja. Ya, bekerja. Apalagi Nabi Musa tu katanya Allah alam sempat bekerja dengan Nabi juga. Nabi Su'aib kalau tak salah. Ya. Nabi Su'aib sempat bekerja. Macam mana ni? Sempat mengembala kambingnya Nabi Su'aib. Dan anak Nabi Su'aib pun tertarik dengan dia. Sampai kenapa? Ini orangnya baik dan sebagainya. Jadi Nabi Musa tu Masya Allah, dia bekerja mengambil upah untuk kehidupan dia. Berapa lama tadi? 8 tahun bekerja untuk dia makan. Nah, jadi Nabi-Nabi pun beri contoh. Mereka tidak berpangku tangan. Mereka pun tak ada usaha untuk menutupi keperluan dia. Nah, kita apakan lagi? Apakah zaman ini, ya, maklumlah pendidikan, kesihatan mahal ongkosnya sekarang ni. Kau tak bekerja gimana hidupkan anak? Nah, jadi semuanya tu harus kita cari dunia ini. Wa bataru min fadlillah. Carilah keutamaan di muka bumi ini kata Allah. Cuma caranya harus baik. Caranya harus makruf dengan benar. Kalau ada penipuan tak ada berkahnya. Mohon maaflah, apalagi anak-anak kita masuk pondok. Jangan sampai support makanan-makanan yang maaf duit-duit yang tak betul. Tak bisa cerdas dia nanti. Ya, sulit untuk cerdas tu. Nah, kerana pengaruh tu. Rezeki yang kita support, kita makan itu, konsumsi itu sangat pengaruh sekali. Ya, belum. Belum ya. Mau sambungkan tak ni? Waktu habis dah ni, panjang ni hadis ni. Ya, kita sambung lagi nanti insya-Allah. Nanti minggu depan mulai dari sini baca ya. Al-Mu'minun. Mukmin berarti kita lah ni. Kita bukan nabi tapi orang mukmin. Ni orang mukmin dapat nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini nasihat ini sangat berharga sekali. Kalau kita ingin mencari ridha Allah, ibadah kita berkah, hidup kita berkah, pun rezekinya pun harus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya